pada siang hari adalah mengenai kontribusi. Kontribusi perbedaan antara riset project penelitian untuk yang undergraduate, yang diploma 3, diploma 4, sarjana, itu namanya undergraduate ya. Dan postgraduate, yang untuk magister dan seterusnya, yang lebih tinggi tingkatan dari sarjana. Kita masuk ke seksi 5.1 ya. Oke, di sini. Di bab 5. Kalau pada ke bab 5. Nah, di bab 5 ini menekankan bahwa tentang kontribusi. Kontribusi itu adalah ya keluaran yang dihasilkan itu apakah memiliki dampak kepada pengembangan ilmu pengetahuan. Gitu. Nah, di bab 5 ini itu judulnya tentang literatur searching dan review. Gitu ya. Nah, bab 51.1 itu sebetulnya kita melihat itu di sini. Nah, ini. Di gambar ini ya, gambar yang poin 1. Kemudian kita hubungkan dengan gambar ini. Nah, di dalam buku yang kita gunakan itu ada namanya Taught degree. Taught degree. Ada yang namanya research degree. Dibedakan dua ini. Kalau Taught degree itu digunakan untuk menyebut program pendidikan tinggi itu yang sarjana dan di bawahnya. Magister yang course work itu juga termasuk kelompoknya Taught degree. Mungkin di buku ini kalau kita Anda pengen ini lagi namanya ini ya, namanya itu ini Taught degree ya. Kok Taught? Taught degree. Kita ke sebelumnya ya. Gambarnya. Nah, ini seperti ini ya. Lihat ya. Jadi Taught degree itu bisa sarjana dan di bawahnya gitu ya, diploma begitu. Dan master tapi yang course. Master yang kalau gini, kalau saya langsung tunjukkan aja di sini ya. Ada yang namanya itu master by course. Nah, coursework. Nah, kita ketemu gitu ya. Ada lagi yang master by research. Ada dua ya. Itu juga Anda perlu tahu ya. Ada dua nih, master by research atau master by course. Jadi postgraduate itu ada yang research, ada yang course. Course itu maksudnya harus menempuh minimal beberapa mata kuliah gitu, baru dia bisa penelitian. Itu yang course. Kalau yang riset itu langsung, jadi begitu diterima, langsung riset di lab. Jadi waktunya itu akan habis di lab atau di luar kampus misalnya ya, kerjasama dengan lembaga lain gitu, tapi langsung terjun ke penelitian. Itu yang riset. Yang course kayak kita ini sekarang ini di sarjana ST itu coursework. Jadi Anda kuliah dulu gitu ya, baru melakukan sesuatu di luar. Penelitian, magang, itu namanya coursework. Kalau riset itu, riset ya kan, riset ya itu dari semester awal Anda masuk itu langsung riset. Itu ya. Saya kembali tadi ke bab 51. Oh lagi. Bab 1. Ada di sini. Ya, di sini. Nah, ini seperti ini. Tahu sama riset. Kalau yang tahu degree, yang kita sekarang fokusnya ke sini, tahu degree itu, jadi kalau digambarkan ini itu adalah konteks dari knowledge, pengetahuan. Konteks dari knowledge pengetahuan.
di buku ini juga dibedakan ya, ada pengetahuan, ada informasi ya. Buku ini cukup bagus ya, ada pengetahuannya. Knowledge. Knowledge. Sorry saya apa namanya terjemah knowledge. Okay, knowledge. Coba sih, kita kelas dulu ya, knowledge. Apa itu knowledge? Saya nggak ingat tempatnya, tapi di sini dibedakan. Oh, knowledge. Terlalu jauh ya sebenarnya, terlalu jauh ini. Oh, kok terlalu jauh banget sih? Mana jauh? Ada yang data, information, sama. Tadi ada wisdom coba ya. Wisdom, saya bilang wisdom. Wisdom. Nah ini bedanya ya, knowledge sama understanding. Jadi eh, di buku ini terangkan ya, di bab 2 gitu ya. Data itu apa gitu, kemudian ada lagi di sini, ada info, ada knowledge gitu. Knowledge itu sebetulnya adalah berkaitan dengan pertanyaan itu why. Kalau information itu what, apa yang terjadi itu why, what gitu. Yang Anda ketahui, mengetahui, memahami itu baru pada levelnya adalah information dan data. Kalau sudah knowledge itu sebetulnya apa yang Anda serap dalam pribadi Anda. Itu menjadi knowledge bagi Anda. Knowledge is what is your personal interpretation dari apa yang Anda peroleh dalam bentuk informasi, pola, keputusan, model, ide, dan seterusnya. Itu knowledge namanya. Jadi misalnya, contoh di sini ya, informasi mengenai curah hujan yang terjadi dalam periode waktu tertentu, gitu ya, sebagai sebuah informasi cuaca, bagi bagian dari cuaca, setahun atau berapa itu, atau mungkin 5 tahun gitu ya, itu adalah informasi bagi Anda. Nah, dengan berdasarkan itu, maka Anda membayangkan, oh kalau cuacanya, kondisinya seperti ini, gerah gitu, kemudian kok langitnya kok apa namanya nggak ada matahari gitu ya, maka ini oh mungkin ini akan hujan ini. Itu adalah knowledge Anda berdasarkan apa yang Anda sudah terima dari berbagai macam bentuk tadi. Bisa tadi apa namanya tadi informasi, bisa model, gitu ya, pola, keputusan dan sebagainya. Itu adalah knowledge Anda. Sama seperti yang saya berikan, saya memang memberikan kepada Anda itu kan informasi, ya, data banyak gitu. Nah, knowledge-nya masing-masing orang itu bisa beda-beda gitu. Karena mungkin saat mendengarkan saya memberikan materi, ada yang serius gitu ya, mohon maaf deh ya, contoh aja gitu ya. Ada yang mungkin sambil ngerjain yang lain, sehingga terimanya itu lain-lain gitu. Knowledge yang Anda terima itu juga akan beda-beda. Tergantung memang penangkapan dari masing-masing Anda. Itu adalah eh, dengan pengetahuan Anda gitu, berdasarkan pemahaman Anda ini, maka Anda bisa menjawab mengapa gitu, curah hujan itu meningkat pada beberapa waktu gitu ya di tahun sekian gitu. Kalau Anda mungkin ingat di Jakarta ya, Anda mungkin dari Jakarta dan sekitarnya, pasti ingat misalnya tahun 2007 itu kan banjir besar di Jakarta ya. Sekali lagi ini contoh Jakarta ya, mungkin di tempat lain juga ada ya. Atau sekarang mungkin bisa melihat kenapa kok Turki ya, Turki itu gempanya luar biasa gitu. Katanya itu siklus
60 tahun katanya di media-media gitu. Itu knowledge gitu. Dan itu bisa beda-beda antar tiap orang. Setelah Anda berpengetahuan, punya knowledge, maka Anda diharapkan tuh wisdom, bisa bijaksana. Wisdom itu bijaksana ya. Wisdom. Anda bisa bijaksana setelah punya pengetahuan. Oke, ini sekedar intermezzo sedikit ya. Nah, sekarang kembali ke gambar 5.1 tadi. Ya, terus lagi. Ya, sip. Nah, kalau harus degree yang sarjana dari bawah itu, maka sebetulnya kontribusinya itu ada di dalam sini. Dalam knowledge gitu ya, yang diajarkan di program studi. Ini. Ya. Jadi apa yang diberikan di program studi itu, entah mata kuliah. Kalau saya kan jaringan ya, jaringan, mata kuliah mungkin data science, mata kuliah mungkin sistem informasi, itu adalah knowledge yang Anda akan dapatkan selama di program studi. Nah, penelitian untuk sarjana itu di dalamnya itu. Nah, ada lagi di sini, ada riset degree. Jadi, area penelitian untuk riset degree itu sudah ada di perbatasan. Artinya apa ini? Sudah bersinggungan dengan knowledge yang lain. Maksudnya apa ini contoh? Ini adalah yang ada batasnya ini, itu adalah knowledge-nya prodi STI. Nah, di sini udah bersinggungan nih dengan knowledge yang mungkin program studi fisika, bidang kesehatan, bidang apalagi mungkin kuliner, mungkin ya, atau yang lain lagi politik gitu ya. Jadi ada penelitian gitu ya, yang menghubungkan antara keilmuannya STI dengan misalnya adalah kesenian atau kesehatan. Ada ini. Ini adalah bagiannya riset degree yang ada di master maupun doktor yang research. Nah, kalau yang seperti ini berarti penelitian ini akan memberikan bidang baru dari STI. Yang semua STI itu dipahaminya hanya sebesar ini, begitu ya. Ternyata dengan penelitian oleh seseorang atau tim gitu ya, menjadi hal baru nih. Nah, ini penelitian yang program doktor seperti ini. Jadi dia memberikan hal baru kepada yang sudah ada. Termasuk juga yang seperti ini. Nah, dia menemukan bidang-bidang yang lain lagi ini, yang mungkin tidak langsung berkorelasi dengan STI, tapi masih ada hubungannya secara tidak langsung gitu ya. Nah, ini adalah penelitian untuk yang tingkat lanjut. Anda di sini, di dalamnya bidang ilmu STI. Sekali lagi ini ada yang saya sampaikan ini secara umum ya. Ada bertanya, Pak boleh nggak saya penelitian saya itu seperti yang seperti ini? Meskipun Anda tahu degree, tapi dengan kemampuan Anda yang lebih gitu ya, Anda bisa masuk ke area ini. Misalnya apa misalnya contohnya? Ya mengaitkan antara bidang STI dengan kesehatan, dengan kesenian, dengan apalagi macam-macam ya. Bisa. Monggo silahkan. Begitu. Yang di sini saya lihat di sini ada di sini. Semua penelitian baik yang riset degree maupun yang top degree itu harus punya kontribusi baik di dalam knowledge tadi atau di luar. Nah, pada ini adalah pada yang ini yang sedegri ya. Pada yang sedegri itu maka kontribusinya itu adalah mayor ya. Karena apa namanya mereka itu risetnya itu ada di perbatasan tadi ya. Perbatasan risetnya bisa seperti ini ya, bisa dua ya.
bisa memang dengan lain, dengan bidang lain, bisa menambah gitu ya, memperluas area STI, atau justru malah di luar seperti itu. Itu yang riset degree. Kalau yang Touch degree yang program kita ini, maka fokus Anda itu adalah memahami bagaimana penelitian itu eh, cocok ya dapat dilaksanakan, dapat dikembangkan gitu dalam konteks yang lebih luas. Jadi teori itu diterapkan kepada suatu masalah. Itu artinya wider konteks tadi. Konteksnya nggak hanya dalam, oh, misalnya prosedurnya seperti ini. Nah, Anda terapkan. Kalau Anda menerapkan kepada satu kasus, nanti akan menemukan hal-hal yang perlu tanda petik itu disesuaikan ya, dimodifikasi. Itu maksudnya wider context. And have some appreciation. Iya, punya apresiasi, punya pemahaman yang lebih kepada area yang dikembangkan tersebut. Jadi examiners itu maksudnya adalah mereka yang examine, yang menguji gitu ya dalam task degree level itu memang tertarik ya, artinya yang memang sesuai dengan ide, interpretasi, teori, konsep. Ya. They are not expecting, tidak diharapkan untuk memberikan kontribusi yang mayor. Ya. Oke, saya kembali ini seperti ini misalnya ya. Kita degree ini, tahu degree. Jadi boleh tahu degree itu misalnya dia fokus di field B saja, boleh. Field B itu misalkan yang ada di apa namanya di STI ya. STI itu kan banyak dengan komputer. Komputer semua boleh. Atau dia menyinggung dengan bidang lain silakan. Tapi A dan B saling bersinggungan, masih berhubungan. Misalnya apa? Field B ini adalah di jaringan komputer. Field A-nya ya, misalnya di perusahaan yang berkaitan dengan TI yang akan mengimplementasikan jaringan komputer. Boleh. Gitu. Atau cukup di field B saja. Gitu. Apa jadi menguprek-uprek jaringan komputer, membuat model atau bikin pola, bisa. Itu kontribusi yang dimaksud di dalam apa namanya untuk taus degree seperti ini. Oke, saya kembali ke atas lagi. Oke, sudah ya, ini sudah. Kemudian proyeknya itu ada berapa macam? Ada riset base, gitu. Ada development, ada udah disinggung kemarin ya. Kalau riset base itu dia banyak kepada forward atau sorry backward looking. Backward looking. Nih, dia melihat ke masa lalu, gitu. Melihat apa yang sudah dikerjakan sebelumnya. Itu riset base. Jadi lebih banyak yang riset base ini sebetulnya dia melihat gitu apa yang sudah dikerjakan pada tahun sebelumnya. Ini banyak sekali yang maksudnya yang mengambil bidang ini ya, riset yang sifatnya backward looking gitu. Misalnya apa ini? Misalnya investigasi dari area tertentu, makin diperdalam lagi pengetahuannya, atau mengenali kekuatan dan kelemahan di bidang tersebut. Kemudian mendiskusikan juga bagaimana bidang lain dapat terlibat. Bagaimana ilmu ini atau bidang ini diterapkan di suatu problem tertentu. Melihat dari pengalaman yang sudah dikerjakan sebelumnya. Itu namanya adalah backward looking. Melihat ke penelitian lain yang sudah dikerjakan sebelumnya.
Sebentar ya, ini not responding ininya, apa namanya, upload-nya sebentar, tunggu dulu sebentar ya. Kadang-kadang kalau sudah banyak halamannya itu ini dari not responding upload-nya. Tunggu sebentar. Jadi putih. Agak terusan. Oke, baik. Kita masuk ke bab 2 ya. Kita sebantu selesai, tadi saya overview sebentar. Kita masuk ke bab 2. Belum ya. Oke, baik. Nah, bab 2 ini gitu, kita akan mulai membahas di sini judulnya adalah tentang penelitiannya. Nah, riset itu gitu, apa namanya? Harus memiliki 3 hal pokok kalau dalam buku kita ini, yaitu adalah originalitas, keaslian gitu. Gain, gain itu berhubungan dengan contribution tadi gitu ya. Yang ketiga adalah knowledge and understanding. Itu menurut ini HFCE ya. Originalitas. Originalitas itu dipisahkan menjadi 2 bagian. Keaslian. Apa tuh yang asli gitu ya. Yang pertama ini, yang pertama first gitu ya. Yang pertama adalah eh, aslinya itu adalah pada bagaimana Anda melaksanakan. Itu asli, di situ aslinya. Masalahnya sama, namun cara Anda menyelesaikan masalah itu baru atau berbeda. Baru atau berbeda. Gak harus baru ya. Berbeda pun termasuk originalitas. Gitu. Misalnya apa? Tekniknya berbeda atau pendekatannya berbeda. Belum juga ya. Kita dulu ya. Yang kedua adalah masalahnya yang baru. Jadi Anda bisa menghasilkan ya atau mengembangkan sesuatu yang baru. Kalau saya itu mengatakan ini problemnya baru. Jadi pertama adalah caranya baru, yang kedua itu problemnya baru. Nah, masalahnya baru dan Anda pun menyelesaikannya, mengembangkan solusinya itu hal yang baru. Dua hal itu. Nah, saya itu ingin sebelum masuk ke bawah ini. Bawah ini adalah sebetulnya menerangkan yang pertama ini. Hal yang baru. Itu bisa berarti apa ini? Tekniknya baru, caranya baru. Baru itu nggak harus berbeda ya, nggak harus sama sekali new, 100% itu beda ya. Jadi misalnya apa bisa jadi caranya ini adalah kombinasi dari beberapa cara yang sudah ada. Menghasilkan apa? Menghasilkan pendekatan yang baru, yang lebih cocok. Jadi yang dulu menggunakan satu teknik, yang sekarang Anda bisa menggunakan kombinasi 2 teknik, lebih cepat. Itu original juga dalam hal caranya yang berbeda atau baru. Yang kedua adalah eh, apa namanya? Ini yang berkaitan ya, berkaitan dengan tadi ya, yang kedua. Anda mengeksplor sesuatu yang belum ada, yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
mengeksplor untuk mengantisipasi. Karena yang sebelumnya itu tidak pernah disinggung ini gitu. Itu termasuk problem yang baru. The use of data ini juga termasuk bisa jadi yang pertama. Apa itu tadi? Caranya yang oke, saya posisinya. Saya bawa lagi tadi. Dua. Ada tambahan saya di situ. Ini yang kedua, ini, nah ini. Ada dua ya. Pada metode cara dan juga pada masalah. Nah, contoh ya beberapa judul gitu ya. Itu yang berkontribusi kepada pengetahuan dan orisinal gitu ya. Ada kontribusinya, originalitasnya gitu. Nah, kontribusi tersebut contoh seperti ini misalnya ya. Penerapan metode apa gitu ya untuk menyelesaikan masalah konvergensi, misalkan ini contoh saja ya. Pada algoritma ini eh, misalnya pada gitu ya. Untuk pembentukan topologi star. Ini berkontribusi adalah pada metode. Apa yang baru? Menerapkan metode ini. Yang sebelumnya metode ini tidak digunakan atau digunakan pada problem yang lain. Problemnya sama, tapi kita dekati dengan metode yang berbeda. Kemudian yang kedua ini, ya, itu misalnya adalah judul ini. Jadi penerapan algoritma kinerja jaringan untuk penentuan desain one dengan 4 parameter kinerja. Ini dapat terjadi, ini adalah hal yang baru ya. Mengapa yang baru? Karena sebelumnya yang sudah itu menggunakan 3 parameter. Kalau kita membandingkan dengan yang sebelumnya, itu risetnya termasuk ya kelompok yang riset yang backward looking, melihat yang sebelumnya. Ini, ini sebutnya error lagi ya, sebentar ya. Catatan tambahan saya di situ. Nah, baik originalitas pada masalah maupun originalitas pada metodenya gitu ya, itu keduanya harus berkontribusi secara langsung kepada pengetahuan, punya gain gitu ya. Nah, gain itu harus langsung menjawab kepada permasalahannya dan kontribusinya. Kalau tidak langsung, maka sebaiknya kontribusi itu menjadi namanya manfaat penelitian. Ini macet lagi. Bentar ya. Dulu. Ya lagi, originalitas tadi, baik yang metode maupun yang problem tadi, itu harus berkontribusi langsung kepada permasalahannya. Apabila tidak langsung kontribusinya, maka itu sebaiknya diletakkan untuk menjadi bagian dari yang namanya manfaat penelitian. Mengapa langsung? Karena dalam penelitian yang akan dilakukan oleh Anda nanti itu bentuk-bentuk kontribusi itu harus diukur, harus dapat diukur. Diukurnya itu kalau kita ya tentu yang tangible ya, yang menggunakan angka, bukan yang baik, apa namanya, mendukung sesuai, bukan itu. Angkanya berapa? Baik itu berapa? Ada rentang nilai waktunya, nilai besarannya, gitu ya, yang berkontribusi langsung. Ya, ini macet lagi, balik ke sini lagi. Jadi ada dua tadi ya, atas ya. Ini gain atau kontribusinya dari menerangkan mengenai perbedaan antara knowledge and understanding dan wisdom tadi ada. Sekali lagi kalau di Anda itu fokusnya di dalam sini kepada domain dari pengetahuan yang ada di prodi STI. Kemudian lagi ya ini di sini macet lagi nih buatnya. Ini mengapa macet karena mungkin sudah terlalu besar ini. Saya kan tadi mengkonvert dari PDF itu ke Word. Jadi itu ada berapa ini coba ini? 300 halaman ya. 300 halaman jadi mungkin buatnya jadi ngehang dia. Terlalu banyak.
itu sebetulnya menunjukkan tingkatan dari Anda saat Anda ingin menentukan topik penelitian, riset field, topik penelitian. Self awareness itu artinya apa ya? Self awareness itu artinya kayak keyakinan diri gitu, ya. Keyakinan diri aku nyebutnya ya. Ini ada dua ada dua kolom gitu ya, dua baris juga. Kompeten itu kemampuan Anda, conscious itu kesadaran atau ya tadi keyakinan Anda. Yakin PD-nya Anda enggak gitu. Mungkin mungkin PD-nya ya. Anda PD apa enggak gitu. Jadi antara kemampuan kompeten Anda dengan PD apa enggak. Ada panah ini menggambarkan urutan kejadian yang umum, yang wajar. Gitu ya. Nah, pertama di sini, di kuadran ini. Merasa enggak mampu, kompetensi enggak mampu, dan merasa enggak yakin. Itu namanya disebutnya blissful ignorance gitu ya. Saya juga tadi nyesing ya. Blissful ignorance itu apa sih gitu ya. Jadi kalau kita terjemahkan di Google Translate ya, itu ya dia nggak tahu tapi ya 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 jadi saya nggak tahu tapi ya ya cukuplah saya nggak tahu apa-apa gitu. Saya nggak bisa itu gitu. Ini di sini Anda itu posisinya nggak merasa nggak mampu dan nggak yakin gitu. Yang kedua gitu ya, ini setelah tentu menjadi yang kedua ini karena peran dari Anda sendiri dan juga dari dosen pembimbing. Inilah ini pentingnya Anda menentukan pembimbing ya. Tentu pembimbing dengan Anda itu yang sebidang ya, yang memang kompetensinya ada gitu. Jangan saya milih pembimbing yang nggak kompeten gitu. Karena Anda kalau nggak kompeten, Anda nggak akan bergerak ke kuadran yang lain. Gitu. Di sini Anda nggak kompeten nih, tapi Anda yakin, punya keyakinan, oh ini bisa ini. Setelah dikasih dengan pembimbing, mengapa bisa? Karena nah pembimbing udah mengarahkan ini ke arah sini, arah topik penelitiannya gitu. Dan meskipun saat itu Anda belum kompeten, belum mampu gitu ya. Tapi dengan arahan dari pembimbing, oh ya saya akan mempelajari bagian ini sehingga mampu mengerjakan itu. Itu ada di sini. Demoralize. Moral Anda itu apa ya ibaratnya itu ya ditingkatkan ya, diubah gitu. Yang semula pusing ya aduh gimana Pak itu saya nggak ngerti topiknya apa gitu ya. Jadi berubah. Nah, berikutnya, kekuatan berikutnya lagi gitu. Anda sudah belajar dan menguasai, Anda mampu dan yakin bisa mengerjakan. Ini harapan di sini. Harapan saya mahasiswa STI ini akan bergerak ke sini, confident, punya kemampuan dan yakin bisa mengerjakan. Berikutnya ke complacent. Apa arti yang complacent? Kita searching ya. Apa itu complacent ya? Puas. Puas kok merasa nggak yakin ya? Nah, begini kejadiannya. Setelah Anda menguasai sesuatu, selesai skripsi, kadang-kadang kalau Anda baca lagi nih skripsi Anda itu, Anda puas sih, ya nah kerjaan, inilah kemampuan saya yang sudah saya eh, apa namanya, keluarkan semuanya gitu ya. Tapi Anda menemukan ternyata, oh banyak kekurangan ya dari penelitian saya ini ya. Itu adalah complacent tadi. Mampu, tapi nggak yakin. Kenapa demikian? Karena kalau Anda baca lagi nih, ya ini masih bisa dikembangkan lagi penelitian ini ya. Jadi kalau dikembangkan ke arah sini, bisa ini ternyata. Itu complacent. Gitu ya. Ini kejadian kalau misalnya Anda contoh yang mungkin ya tidak pas banget tapi barangkali bisa mendekati ya gitu. Jadi ini terjadi kalau Anda punya motor misalnya. Anda confident, udah bisa nih Anda bisa udah skillnya udah canggih gitu ya. Yakin bisa dari motor lah gitu ya. Nah, kejadian ternyata
Anda udah punya motor, udah mahir gitu ya, Anda jatuh, atau Anda kecelakaan gitu. Jadi di sini merasa Anda itu complacent. Apa artinya? Tadi tuh kalau saya ngeremnya begini ya, ini ya kecelakaan gitu. Terus tadi saya tuh agak belok ke sini dikit, itu complacent namanya. Anda punya kemampuan gitu ya. Tapi kadang-kadang keyakinan Anda itu rendah gitu. Itu terjadi kalau Anda sudah melakukan penelitian. Udah puas nih. Gitu, oh iya ya, ternyata itu dapat dikembangkan lagi. Itu namanya complacent. Jadi saya masih lagi. Nah, saya tadi harapan saya adalah di Mario STI itu semuanya ke sini ya, confident. Ya sekarang masih bingung, ya wajar. Karena tahapannya kan Anda lalui ini. Dari mulai Anda itu, ya kadang-kadang kalau kita nggak bisa tetap bahagia itu wajar ya. Nggak bisa bahagia, inilah saya gitu ya. Itu Anda harus naik ke atas gitu ya. Anda meskipun sekarang belum kompeten, ya Anda tahu kemana arah Anda akan berjalan gitu ya. Itu perannya dosen jadi ada di STI ya, pembimbing akademik dan pembimbing skripsi. Dari situ Anda terus berusaha juga, jadilah confident. Harapan saya di sini gitu ya. Nah, di bawah ini itu contoh gitu ya, penelitian tanpa kontribusi. Contoh ini saya ganti ya yang agak ini ya, jangan routing gitu ya. Terus saya berikan bidang jaringan ya. Biar agak tidak terlalu jauh ya routing gitu. Di sini apa enggak yang enggak kontribusinya? Yang pertama ini ya, ini sesuainya itu bukan untuk sarjana ini yang pertama ini. Karena ini adalah penerapan saja, enggak ada kontribusinya. Gitu. Cocoknya kalian seperti ini itu untuk yang diploma. Diploma itu ada metode, ya, ada panduan, ada manualnya, itu diterapkan, jalan, selesai. Itu diploma. Jadi mengikuti panduan, selesai, dapat berjalan nih, hasilnya dapat diterapkan, itu diploma. Tapi kalau sarjana itu enggak. Emang Anda masih mengikuti panduan. Anda itu tahapannya masih mengikuti panduan. Namun selain Anda mengikuti panduan, Anda juga diminta memberikan sedikit kontribusi. Ya. Apa yang Anda temukan dari mengikuti panduan itu. Itu bedanya dengan level yang ada di diploma. Ini macet lagi ya. Ada gambar-gambar yang ingin saya terangkan. Mohon maaf ini wordnya tidak bersahabat pada siang hari ini. Jadi tahapan ini akan Anda ikuti ya. Ini wajar. Gitu. Dari mulai blissful ignorance sampai kepada confident dan complacent. Sudah, saya pengen masuk ke tadi ke word dulu ya. Nah ini adalah beberapa tahapan penelitian. Ada yang sekuensial, ada yang generalize, ada yang sirkular, ada yang evolusional. Yang umum itu ini, sekuensialnya urut. Anda mengikuti ini satu, setelah satu selesai baru nomor dua, nomor tiga yang nggak dapat dikerjakan, kalau dua belum. Itu secara umum seperti ini. Itu mengikuti prosedur berurat sekuensial. Gitu. Ini yang dikerjakan di level diploma 3. Mengikuti urutan ini berhasil selesai. Itulah kalau yang level diploma 3 diploma. Kalau Anda mengikuti ini panduan selesai berhasil kemudian dikaji. Tadi dari mengikuti panduan ini apa hal yang dapat diambil kesimpulan ya? Apa yang dapat ditingkatkan yaitu di sini perannya ada. Aduh mati lagi di sini. Tunggu sebentar ya karena inputnya ini mati lagi. Kalau tadi masih ingat tadi ya ada yang kontribusi sama nggak kontribusi. Kalau tadi ya nggak ini tadi kelihatan di sini tadi masih ingat ya. Ada yang di Jakarta, di Surabaya, di Makassar gitu ya. Jadi ada 3 penelitian itu
dari 3 orang yang berbeda, judulnya itu mirip-mirip. Yang bedain itu tempatnya saja. Jadi di Jakarta, di Surabaya, di Makassar. Kalau seperti itu nggak berkontribusi, nggak cocok untuk yang sarjana gitu. Mau cocok karena ya hanya beda tempat saja, tidak ada hal baru atau hal berbeda yang diangkat. Lain apabila misalnya gitu ya, tidak hanya tempat nih, tapi kita menggunakan karakteristik tempatnya. Jadi yang Anda bedakan bukan kotanya berbeda, namun karakteristik kotanya berbeda. Contoh misalnya, Anda ambil hal yang membedakan misalnya apa? Oh, suhu sama kelembaban udara. Meskipun kotanya memang beda, tapi Anda melihatnya dari sisi karakteristiknya, yaitu suhu dan kelembaban yang berbeda. Jadi implementasi algoritma ini ya, untuk komunikasi wireless misalnya ya di suatu daerah dengan kondisi cuaca, kondisi suhu dan kelembaban yang seperti ini, yang daerah tropis misalnya. Itu bisa dipakai. Karena itu menunjukkan kontribusi, yaitu apa? Dengan metode yang apa namanya? Sedikit berbeda. Jadi originalitasnya ada di metodenya yang berbeda dibanding dengan metode yang lain yang sebelumnya. Itu dapat kalau seperti itu. Tapi kalau yang diambil hanya beda kotanya, beda perusahaannya gitu ya, jangan. Tapi ambil karakteristik yang berbeda dari tempat tersebut. Kalau pada industri, industri manufaktur, industri pariwisata misalnya, industri apalagi yang lain, industri makanan misalnya gitu, atau industri kesehatan. Nah itu dapat digunakan sebagai contoh originalitas, contoh kontribusi ya dalam hal metode yang berbeda. Nah, demikian, karena diasumsikan kalau penerapan pada industri manufaktur itu akan berbeda dengan industri kesehatan. Mengapa? Karakteristik industrinya itu berbeda. Ya. Luarannya berbeda. Luaran yang berbeda itu akan menimbulkan proses yang berbeda. Ini kayak sembuh-sembuh ya buatnya ya. Oke, jadi seperti ini. Itu untuk prosesnya ya. Sekuensial itu artinya urutan gitu. Nah, meskipun urutan itu ada beberapa bagian yang mungkin perlu ditekankan. Ya. Jadi kalau seperti misalnya eh, ada karya lain dari Sharp gitu ya, dia menunjukkan adanya pengulangan dan siklus ya pada beberapa bagian ini untuk menyelesaikan sebelum sampai ke tahapan yang berikut. Misalnya apa? Gather data and information. Bisa diulang-ulang gitu ya. Sampai mendapatkan data yang final. Gitu ya. Generalize gitu. Generalize ini identik dengan sequential process. Mana yang samanya? Yang samanya adalah pada adanya urutan dari aktivitas yang dilakukan secara berturutan. Jadi satu dikerjakan setelah atau sebelum yang lain. Namun pada model yang generalis ini menekankan bahwa tidak semua tahapan itu cocok dan beberapa tahapan itu mungkin memerlukan cara yang berbeda pada pada kondisi yang berbeda. Dengan demikian, model generasi ini akan mengidentifikasi beberapa alternatif alternatif yang dapat diambil pada kondisi yang berbeda. Jadi sebetulnya generasi itu menekankan adanya problem, adanya kasus yang berbeda sehingga perlu beberapa tahapan itu sangat mungkin ini perlu dijabarkan lagi. Atau jangan-jangan 5 dan 6 itu digabung. Jadi Anda boleh ya
mutlak mengikuti teori. 7 tahapan ini sangat boleh. Jadi saya mengatakan ini originalitasnya ada pada metode yang berbeda yaitu yang baru ya. Atau Anda mengerjakan lagi skripsi, membaca dari literatur itu yang sana 7 cara, Anda bisa menggabungkan ini. Oh, 5 dan 6 digabungkan. Dilihat lagi, diterapkan pada masalah yang sama. Dibandingkan dengan yang menggunakan 7. Lebih baik harusnya. Nah, itu juga termasuk dalam kelompoknya adalah generalize. Ya. Sirkular itu diulang-ulang, ya. Ada perulangan. Evolusioner itu artinya bahwa eh, berubah-ubah ya. Jadi changing over time. Jadi, ada beberapa yang eh, diulang menimbulkan pola tertentu. Tapi ini biasanya jarang digunakan kalau untuk yang sarjana ya, untuk yang dokter. Nah, sudah. Saya mengatakan sini ya. Kalau Jakarta, Makassar itu digunakan yang sebagai kota berbeda gitu ya, maka dapat dikatakan bahwa 3 judul ini itu mirip. Nanti orang akan bilang ini potensi plagiasi nih, gitu. Yang 3 judul ini ya. Karena apa? Hanya dibedakan lokasinya saja. Gitu. Masalahnya sama, metodenya sama. Gitu. Anda tadi saya bilang, Anda bisa menggunakan karakteristik lokasi yang akan ditonjolkan. Misalkan apa ini contoh gini, penerapan algoritma routing ya ini. Routing. Untuk penentuan pada daerah tropis. Nah ini. Ini apa ini? Ini mengambil contoh untuk daerah Makassar atau Surabaya yang panas banget. Mengapa ini berbeda? Karena frekuensi itu akan berperilaku berbeda pada suhu yang atau daerah kondisi yang berbeda. Nah, originalitas dan kontribusi tadi itu sebetulnya arahnya adalah supaya penelitian ini bisa didiseminasikan, bisa disebarluaskan dalam bentuk publikasi. Ada dua, ada yang ke jurnal nasional atau jurnal internasional. Atau bisa ke conference. Bisa conference gitu, bisa jurnal. Bedanya antara conference dan jurnal. Kalau conference ya, itu levelnya di bawah jurnal. Jadi kalau mahasiswa penelitian mahasiswa itu secara umum itu levelnya gitu ya, itu ada di conference. Apakah nggak boleh jurnal? Boleh, silahkan. Tapi conference sudah cukup. Oleh karena itu Anda kalau bisa nih selama Anda kuliah ya ikut conference minimal sekali. Ya. Baik conference yang gratis maupun yang berbayar. Kalau conference itu berbayar misalnya mengajak dosen bisa nanti yang bayari dosennya. Ya, silakan gitu ya. Tapi minimal sekali itu pernah ikut conference ya. Dimanapun ya, banyak sekali. Kalau Anda buka misalnya kalau Anda kan ada di ACM ya, ini ACM ya, ACM Indonesia. Saya conference. ACM Indonesia konferensi 2023 misalnya. Ini ada kalau ada ini ya ada event banyak sekali ini gitu ya. Nah, ini untuk level mahasiswa bisa. Ambil aja yang jangan yang di luar negeri ya. Kalau luar negeri boleh, tapi kalau luar negeri yang apa namanya? Yang online saja ya. Kalau jangan yang harus datang ke sana gitu ya. Silakan dipilih, ada banyak sekali. Anda itu ACM kalau kita. ACM boleh, IEEE boleh. Tapi IEEE yang bidang komputer science. Ya. Ada yang mungkin belum tahu apa itu ACM? Dari sini ya. Apa itu ACM? ACM is gitu ya. Association of Computing Machine. Jadi kita ini bidang ilmunya itu masuk di sini di ACM. Atau kalau yang level lokal itu Apticom. Nah, gini. Apticom Conference. Tapi ini mungkin nggak banyak ya. Tapi ada. Gitu.
Tidak ya. Kalau kita lihat berapa yang tahun berapa yang lihat sini. Ini silakan kalau mau ikut ya. November masih jauh sekali ini. Apa namanya? Komplainnya ke Manado ini ya. Kabupaten Manado. Kita aktifkan kalau yang di ya, yang banyak ya ACM ini ya bisa apa ini ada yang Maret, April, yang banyak ini kalau yang banyak. Ya belum muncul di sini. Sebentar. Oke, sudah ini beberapa hal yang membantu. Ada induktif. Induktif itu artinya Anda baca dulu gitu ya. Baru kemudian punya ide. Itu induktif. Jadi menemukan apa namanya originalitas atau kebaruan itu bisa induktif, deduktif. Deduktif itu Anda baca dulu banyak publikasi, paper gitu ya. Baru kemudian merenungkan, oh ini saya cocoknya ini deh, paper yang mau diapain ini gitu. Nah, tempat untuk papernya itu apa yang cocok? Itu di bab 5. Kita ke bab 5 dulu ya. Nah, di sini itu namanya adalah ini, literatur searching dan review. Kalau induktif, Anda baca dulu nih, baru apa namanya merumuskan seperti ini gitu. Baik nggak baik gitu ya. Tapi yang lebih baik yang kedua deduktif. Anda punya ide dulu, baru kemudian searching. Yang sama dengan ide saya apa ya? Lebih baik yang kedua dibanding yang pertama. Nah, ada dua tahapan untuk dari literatur ya di dalam buku ini. Ada literatur searching dan literatur review. Nah, literatur searching itu di buku ini itu ada beberapa cara ya yang disarankan di buku ini. Sambil menunggu wordnya muncul. Coba dulu. Nah, ini tahapannya ya. Literatur tadi survei sama literatur review ya. Survei itu pertama ada menentukan keywordnya apa nih keywordnya. Keywordnya dulu. Kemudian diputar-putar terus ya. Baru kemudian masuk ke review. Sebentar di sini ada beberapa tahapan. Searching. Ada beberapa tempat ya dapat Anda. Nah, ini ada books ya. Ada jurnal. Ada contoh juga yang ada conference proceeding. Ada report. Ada tesis. Ya. Manual, software. Nah, kalau di internet beberapa tempat yang diberikan seperti ini. Misalnya ini. Nah, ini. Ada ya. Nah, yang kalau kita itu kan sering sekali ya ketemu dengan Wikipedia. Wikipedia. Mungkin ada ini Wikipedia. Wikipedia. Ada banyak nih, ada Wikipedia Indonesia, ada yang bahasa asing gitu ya. Nah, di dalam buku kita disampaikan seperti ini. Wikipedia adalah starting point gitu ya. Itu yang bagus, yang berguna, yang penting untuk tracing ya. Tracing itu berselancar ya tentang berbagai macam subjek dan referensi. Tetapi ini yang penting sekali, Wikipedia itu tidak dapat digunakan sebagai referensi akademis. Jadi jangan Anda menuliskan Wikipedia dalam daftar pustaka, jangan. Namun Wikipedia ini sebagai starting point, titik awal gitu untuk membantu Anda ya mengetahui informasi-informasi yang perlu Anda peroleh dari yang ada di Wikipedia. Namun tidak disarankan menggunakan Wikipedia sebagai daftar pustaka. Mengapa tidak demikian? Karena Wikipedia itu dapat diedit oleh siapapun juga gitu.
Jadi ada yang benar, ada yang salah. Ya, Anda harus bisa memisahkan itu, memilah mana yang oh ini yang informasinya masih belum yang terbaru, belum yang benar atau masih di masih salah gitu. Anda harus memilih. Makanya Wikipedia bukan rujukan untuk pustaka. Ada lagi yang lain di sini misalnya, nah ini ya, ada beberapa tempat yang dapat Anda gunakan untuk mengakses ya. Ada ini karena bukunya buku yang bukan buku terbaru ya. Jadi ada beberapa yang mungkin linknya berbeda, tapi sebagian besar masih dapat diakses ya. RCM ini kita klik aja ya. Seperti ini. Masih ada ya. Tentu tentu ini bahasa Inggris semuanya ya. Nah, kalau yang lebih familiar itu menggunakan yang saya pakai itu adalah ini apa Research Gateway. Research Gateway ini ya. Nah ini bisa dipakai Research Git. Misalkan Anda bisa bikin akun ya. Dan ini kumpulan dari publikasi dari berbagai sumber gitu ya. Yang bahasa Indonesia pun ada. Misalkan contoh nih saya searching aja ya misalkan routing apa misalnya AODV kayak gitu ya. Ini yang pakai bahasanya ada ini. Ini bahasa Indonesia ini. Ya, April tahun sekian gitu ya. Bahasa Indonesia. Jadi ini bisa di searching dengan di sini. Ini yang sedikit. Ada lagi yang lain itu misalkan portal Garuda. Portal, Garuda. Nah, ini. Garuda itu Garba rujukan digital Garuda. Kayak banyak sumber-sumber ya. Dan di buku sudah diberikan beberapa ya. Silahkan dibilang. Ini ada di bab 5. Ini yang literatur survei. Ya. Ada lagi literatur review. Nah, di sini saya dapat itu. Ya, kenapa? Oh, sorry. Sorry. Saya harusnya udah beda layar ya harusnya ini tadi. Oke, saya mungkin screen aja ya. Screen. Oke. Udah baru sekarang ini. Ya, sekarang saya ada di Word ini. Baru ya. Kalau tadi saya tunjukkan di sini. Itu ada di nah ini Garuda ini. Garuda ini riset gate gitu ya. Ini yang dari uh, IIN ini. Ini kelihatan belum yang saya share ini? Ini sekarang saya share-nya yang browsernya itu ya. Jadi ini Wikipedia. Ini Wikipedia itu sekali lagi jangan dijadikan sebagai dituliskan di jangan ya. Tapi kalau untuk yang lain seperti ini boleh. Sedikit silakan. Tapi sedikit ambil yang papernya ya. Ada paper yang di-share, yang gratis, ada yang harus request dulu seperti ini. Ini request nih. Kalau seperti ini berarti ini pengarangnya minta Anda minta dulu mau dikasih. Gitu ya. Nah, saya belum saya ada setting sendiri ya. Di dunia ini ada tempat gitu ya. Yang kita bisa request apa namanya paper yang berbayar secara gratis dan legal. Administrasi sendiri ya. Kalau sekarang saya berikan yang ini dulu. Ini yang seperti itu. Ini gratis ini. Seperti ini bisa kita apa namanya gratis ya. Dan berbagai macam topik. Misalnya science data, science data. Karena di antara bagian itu ya. Nah seperti ini ada science data. Dengan tahun-tahun yang terbaru ya. Download ada yang request full, ada yang download gitu ya. Yang terbagi. Bahasa Indonesia juga ada. Kalau Garuda ini semuanya bisa semuanya. Ya. Misalnya tadi science data. Saya ini sekedar apa ini ada seperti ini ya. Tuh, ini ada ya.
saya kadang-kadang saya menurut yang ini ya, sama yang ada dari ACM tadi. Itu ya, ini rujukan yang ada di sini yang diberikan di dalam buku kita ya tadi. Tadi untuk yang literatur survei. Gitu. Ada lagi literatur review. Nah, writing. Literatur review itu isinya adalah setelah Anda mengumpulkan paper itu, Anda review. Apa tujuannya? Ini tujuannya ini. Sebenarnya tadi ada dua cara tadi ya, ada induktif dan deduktif. Kalau induktif itu Anda baca dulu, baru merumuskan. Oh, saya maunya ke sinilah, kayaknya gitu ya. Kalau deduktif kebalikan. Tentukan dulu, saya pengen riset ini, baru searching. Itu deduktif ya. Kalau teorinya di sini disediakan lengkap ya, apa itu bedanya, apa dan sebagainya. Tapi secara umum seperti itu. Nah, literature review itu isinya, sebentar, di sini disebutkan. Saya tempatnya nggak ingat ya. Dan data searching ada di sini. Literatur review. Bab-babnya itu ada yang diminta, minimalnya itu apa itu ada. Nanti juga saya minta Anda untuk bikin literatur review gitu. Sebentar. Literatur review. Sebentar. Kadang-kadang kalau dicari itu nggak ketemu, kalau nggak dicari itu ketemu ya. Bukunya, ini bukunya bagus banget. Literatur review. Ini sebentar. Oke, oke. Kok ada ya? Nah ini. Ini apa namanya? Yang harus Anda periksa kalau kita melakukan filter review seperti ini. Ada konsep. Konsepnya apa ini? Topiknya apa namanya? Konteksnya apa ini? Paper ini. Teorinya apa? Hipotesisnya apa? Hipotesis itu dugaannya. Rumusan permasalahannya apa? Itu. Rancangan penelitiannya apa? Hasilnya apa? Dan kesimpulannya apa? Discussion ini adalah kira-kira penelitian ini kelemahannya di mana. Jadi kalau penelitian baik itu dia menyampaikan ya, penelitian saya ini masih punya kelemahan di sini karena pembatasannya seperti ini dan dapat diperbaiki atau dapat dilanjutkan yang seperti apa. Jadi next risetnya harus seperti apa. Itu isi minimal ada di literatur review seperti ini. Satu, dua, satu, dua, tiga, empat, lima, lima ya. Oke, saya lompat dulu ke sini dulu. Ya. Tadi kita menyampaikan adanya originalitas dan kontribusi itu tujuannya adalah tembus ke jurnal ya, baik nasional maupun internasional gitu ya. Kalau contoh seperti yang tadi di sini misalnya seperti ini ya. Saya contohnya yang mana ya. Nah, ini misalkan ini. Kita buka ya. Ini publish di sini nih. Publishnya di DE Publish ISBN sekian. Ini baru ini, berapa bulan kemarin ini. Gitu ya. Jadi ini dia nggak kita harus request, mungkin karena baru ya, jadi masih perlu request sama dia ya. Nah yang di sini yang nggak ditampilkan itu adalah ini, DOI-nya ya, DOI-nya. Apa itu DOI? Sebentar, saya tak tunjukkan apa itu DOI ya. Yang bikin Anda hal-hal yang baru ya, sebentar. Ada nggak yang di sini misalnya? Ini kok macam-macam isinya ya. Ada museum-museum segala ya.
Nah, ini misalnya ada nggak sih doi-nya ya? Kalau paper yang bagus ada doi-nya. Ah, ini ada doi-nya. Nih, doi-nya nih. Doi. Doi itu sebetulnya alamat unik paper ini di internet. Jadi kalau kita dengan mengklik doi-nya ini, kita akan dibawa ke halaman aslinya dia. Kita kan? Ini doi itu adalah apa halaman unik ke paper dia. Jadi kalau Anda nyimpen mendownload, misalkan download ini seperti ini ya, maka simpenlah juga doi-nya ini. Karena ini yang tidak akan, ibaratnya ini akan tetap ada gitu. Di halaman doi-nya langsung ke sini. Langsung ke paper dia. Diterbitkannya di jurnal ini, Ganesha gitu kan. Ganesha itu apa sih? Oh ini terakhir Sinta 2 gitu loh. Ini muncul sertifikatnya, pengakuannya gitu. Sinta 2 gitu ya. Dan sebagainya. Ini doi. Jadi kalau ada nyimpan, simpanlah papernya dan doi-nya ini. Kalau seperti ini belum ada doi-nya ini. Barangkali masih nunggu. Karena baru bulan lalu ya. Masih nunggu untuk dibuatkan doi-nya. Seperti itu ya. Saya kembali ke tadi ke sini. Gitu ya. Tujuannya supaya muncul ada originalitas dan produktif supaya bisa di jurnal internasional atau jurnal nasional. Gitu. Kalau yang tadi Sinta itu adalah ukuran di jurnal nasional itu Sinta. Saya lihat dulu untuk Indonesia Sinta nasional ini. Nah, ini jurnal nasional ya. Jadi ini impact apa Google-nya Sinta 2 akreditasi nasional. Jurnal Sinta 2. Itu. Baik. Kalau yang saya seperti ini ya misalkan di kayak gini tuh untuk nembus-nembus itu agak susah ya. Tapi kalau eh, judulnya itu menunjukkan kontribusi, maka ini bisa lebih mudah. Gitu. Meskipun nggak selalu, tapi lebih mudah, lebih perbaikan itu nggak terlalu mayor. Gitu. Nah, contoh seperti itu. Oke, saya tekan di sini. Nah, ini tadi saya sudah menyinggung sedikit ya mengenai perbedaan. Jadi kalau Anda di sini, deskripsi ini. Jadi Anda itu tidak hanya menguasai kemampuan teknis, namun juga bisa melakukan kajian. Ya, kajian itu bisa menguji, bisa memahami lebih dalam ya. Yang Anda gunakan toolsnya itu apa? Ya, makanya ada implementasi dan pengembangan. Pemahaman atas metode yang digunakan tersebut. Kalau di diploma itu memang fokusnya pada implementasi, penguasaan kemampuan teknis. Ya. Kalau yang udah tesis itu sudah multidisiplin. Jadi di STI dan bidang apa? Nah, dia tidak dalam. Kalau deskripsi itu masih dalam. Dalam itu maksudnya tadi ya saya bukan dalam itu dalam domainnya Anda. Dalam gambar yang tadi seperti ini. Nah, ini dalam domain Anda ini. Itu masih levelnya untuk yang sarjana. Nah, seperti ini misalnya contohnya ya. Kalau diploma itu pengembangan informasi rumah sakit untuk rumah sakit Klaten. Dia bisa mengembangkan informasi itu, diimplementasikan, diinstal, jalan, dicoba oke, cukup tugas sakit. Kalau ada gitu ya, ada lebihnya, ada pengujiannya. Gitu ya. Ada metodenya Scrum dengan kombinasi Scrum dan spiral digabungkan jadi satu. Gitu ya. Jadi nggak cukup hanya jadi uh, informasinya, tapi prosesnya pun juga diperhatikan. Itu skripsi untuk bangunan tipe B. Jadi nggak cukup rumah sakit, ada spesifik yang lebih dalam gitu ya. Ada software development-nya. Apa itu? Scrum dan spiral 5 iterasi. Gitu ya. Kalau yang sudah untuk post graduate dokter, dokter gitu ya, sudah multidisiplin. Ya. Ada algoritma ini, ada algoritma ini, ada cakupannya secara nasional gitu ya, lebih luas cakupannya atau dalam.
dan multidisiplin ilmu. Baik, nah tugas Anda berikutnya adalah, ya ini saya memancing saja saya ya. Nah, coba Anda tentukan kira-kira topik penelitian Anda yang Anda minati gitu ya. Dengan cara yang tadi bisa induktif, bisa deduktif, silakan. Kalau induktif, Anda searching dulu. Induktif. Nah ini, ya. Bisa Anda menemukan intelektual Anda itu bisa deduktif, bisa induktif. Kalau induktif ya Anda searching dulu. Dibaca beberapa paper yang kira-kira relevan gitu ya. Oh saya pengen ke sini gitu. Kalau yang kedua deduktif, Anda punya ide dulu. Saya tertarik ke sini nih, baru Anda searching gitu ya. Jadi searchingnya itu untuk menguatkan ide Anda. You start with your knowledge and understanding of the word and predict gitu ya. Baru kemudian Anda bisa searching. Gitu. Yang bagus yang mana? Yang bagus itu yang kedua sebetulnya ya. Tapi ini butuh dasar pengetahuan ya. Tapi dua-duanya baik, semua dua baik. Nah untuk searching itu gunakan bab 5 caranya. Jadi buku ini sebetulnya ya agak dibulak tapi membacanya seperti itu ya. Dari bab 1, bab 5. Nah, gunakan cara yang ada di literatur survei sama literatur review. Anda mungkin gunakan ini dulu. Yang literatur review nanti kita bahas di pertemuan berikutnya lagi. Tugas Anda adalah Anda menentukan judul ya. Judul yang punya originalitas dan punya kontribusi kepada pengetahuan. Jangan judul yang ya sekali lagi di searching ini itu enggak semua judulnya itu katakanlah sesuai ya. Karena judul yang memang jangan pilih yang itu ya. Anda juga harus memilih dan memilah gitu ya. Mana judul yang memang berkontribusi, mana yang tidak gitu. Nah, seperti ini itu kan kita harus cek lagi ya, ini apanya yang kontribusi ya gitu ya. Jadi harus juga Anda bisa memilih. Sertakan dalam nanti tugas yang saya berikan itu paper yang Anda baca. Gitu ya. Kalau kemarin kita sudah lihat dalam panduan skripsi di FT ya, saya katakan bahwa minimalnya itu ya 5 ya. 5 paper yang Anda baca untuk mendukung topik atau judul yang Anda tentukan. Baik. Mungkin itu yang saya berikan pada sore hari ini. Apakah ada pertanyaan? Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada, saya cukup sekian dari yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Nanti untuk tugasnya saya berikan di LMS seperti biasa. Ya, baik. Cukup demikian ya. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop untuk apa namanya Waalaikumsalam. rekamannya. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam.